Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah waktu yang baik bagi iblis. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 4 ayat 1-13 dan di dalam ayat 13 berkata demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis tahu bahwa tidak ada gunanya dia terus-menerus menyerang orang percaya. Karena itu Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Itu berarti ada saatnya di mana iblis mau coba menyerang seseorang, tetapi dia tahu persis tidak ada gunanya, karena orang itu memang tidak dapat dikalahkan. Itu sebabnya dia terus berkeliling untuk mencari orang yang dapat dikalahkan, dan dia berkeliling untuk menunggu waktu yang tepat dan mencari orang yang sedang lengah. Bapak Ibu Saudaraku, kapan waktu yang baik bagi iblis? Bagaimana orang percaya harus memprotek, harus menjaga dirinya terhadap waktu itu, supaya kita memperoleh kemenangan dan mujizat dari Tuhan. Yang pertama yaitu waktu kita jauh dari Tuhan. Setan menunggu waktu kapan kita mulai jauh dari Tuhan. Selama kita bergantung kepada Tuhan, sekalipun kita punya kekurangan dan kelemahan, selama kita menempel kepada pokok anggur yang benar, maka setan tidak akan pernah bisa menembus, setan tidak akan bisa menyerang kita. Meskipun kita memakai kalung salib, sekalipun kita masih menjadi aktivis gereja dan sekalipun kita sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kalau hati kita, hidup kita jauh dari Tuhan, kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saat itulah kita mulai menjadi target iblis untuk menyerang kita, karena dia tahu ini adalah waktu yang baik. Waktu kita mulai jauh dari Tuhan, kita akan mudah digoncangkan, kita akan mudah stres, mudah emosi, mudah tersinggung, dan mudah marah. Karena itu pastikan hidup kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, kapan waktu yang baik buat iblis? Yaitu waktu kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati. Waktu kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati, itulah waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang dan menghancurkan kita. Dan tahukah kita, waktu hati kita menyimpan kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati, itu adalah saat di mana iblis tertawa dan berkata, saya pasti menang. Itu sebabnya ketika di hati mulai ada kekecewaan dan kedendaman, kita harus tolak dalam nama Yesus. Masalah boleh ada, orang boleh mengecewakan kita, tetapi hati kita harus tetap percaya bahwa sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, kapan waktu yang baik buat iblis? Yaitu waktu kita hidup dalam dosa. Waktu kita hidup dalam dosa, sama sekali kita tidak mempunyai pertahanan yang kuat. Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinganya tidak sanggup mendengar, tetapi yang menjadi jurang pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Itu berarti waktu kita hidup dalam dosa, kita tidak akan pernah melihat kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini mari kita pastikan hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, melekat kepada pokok anggur itu. Pastikan diri kita supaya hati kita selalu penuh dengan pengampunan dan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, yang kembali menyadarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya lawan kami, musuh kami yaitu iblis, senantiasa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu Bapa, biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan, hidup kami terus mendekat kepada Tuhan, sehingga iblis tidak mengambil kesempatan
untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan hati kami terbebas dari setiap kekecewaan, kedendaman, dan sakit hati, sehingga tidak ada kesempatan buat iblis untuk masuk dan menguasai hati kami. Bahkan Tuhan, biarlah hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan yang selama ini mengikat hidup kami. Dengan demikian Tuhan, kemenangan akan menjadi bagian buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat saudaraku, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.